Dan di antara kemungkaran-kemungkaran yang kadang terjadi pada perayaan-perayaan ini adalah, atau bahkan sering, yaitu dilakukannya anasyid secara berjamaah, barakallahu fikum, yang dinyanyikan dan dilakukan disertai dengan menabuh rebana, disertai dengan barakallahu fikum menabuh rebana atau alat musik-musik yang lainnya. Banyak sekali nasyid-nasyid yang intinya adalah pujian terhadap Nabi Muhammad SAW, dan sangat banyak sekali pada pujian-pujian tersebut terkandung sikap al-ghulu terhadap Nabi Muhammad SAW. Wa ghairu dzalika min amalil adhkar as-sufiyyah al-mubtada'ah. Dan selain itu juga dari amalan-amalan zikir orang-orang sufi, yang mana amalan-amalan zikir ini merupakan amalan-amalan bid'ah. Banyak sekali. Di antaranya adalah as-salatun nariyah. Apa itu as-salatun nariyah yang sempat kita singgung, dan ini sering dibaca, dan bahkan di beberapa tempat diwajibkan. Barakallahu fikum, di beberapa tempat diwajibkan untuk dibaca di awal-awal pertemuan untuk membaca salatun nariyah. Nah, kenapa demikian? Karena mereka meyakini bahwa orang yang membaca salawat nariyah ini, dia akan selalu mendapatkan kemudahan. Jalan keluar selalu di depannya, urusannya terlaksana dan dimudahkan. Dan banyak sekali keyakinan-keyakinan yang batil tentang salawat nariyah. Yang mana ikhwani fiddin, kalau seandainya kita membaca, mengetahui nasnya dari salawat nariyah, maka kita akan melihat bahwasanya kesyirikan secara zahir terjadi pada salawat nariyah tersebut. Lafadznya adalah Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini masih bagus maknanya. Ya Allah, berikanlah salawat dengan salawat yang sempurna, dan taslim, salam dengan salam yang sempurna terhadap junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya adalah, barakallahu fikum, kalimat setelahnya alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil qarab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib, yang mana dengannya kalimat bihi, yang mana dengannya, yakni bihi domir ha ini kembali kepada lafaz Muhammad. Yang mana dengannya akan terputus semua ikatan-ikatan, akan lepas semua belenggu-belenggu. Wa tanfariju bihil qarab, dan kesulitan akan mendapatkan jalan keluar dengannya. Wa tuqda bihil hawaij, dan segala kebutuhan terlaksana dengannya. Wa tunalu bihir raghaib, dan setiap harapan didapatkan dengannya. Dengan siapa di sini yang dimaksud? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertawassul bil amwat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau adalah seorang nabi, walaupun beliau adalah seorang rasul yang dimuliakan, akan tetapi kita dilarang dan tidak diperbolehkan untuk bertawassul kepada beliau setelah beliau meninggal. Adapun ketika beliau masih hidup, maka tidak mengapa seseorang datang kepada Nabi Muhammad dan meminta kepada Nabi Muhammad agar beliau berdoa kepada Allah supaya urusannya terlaksana atau kebutuhannya terpenuhi, maka itu tidak mengapa dan dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Akan tetapi setelah beliau meninggal,
maka tidak ada seorang pun dari sahabat bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika masa pacaklik terjadi pada zaman Umar bin Khattab, beliau tidak bertawassul kepada Nabi Muhammad. Beliau meminta kepada paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Inna kunna natawassalu bi nabiyyika. Dahulu kami bertawassul kepada nabimu, akan tetapi kami sekarang bertawassul kepada paman nabimu, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Abbas pun memunajatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudahan datang kepada kaum muslimin. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu di dalam kitabnya Al-Firqatun Najiyah, inna aqidat at-tauhid allati da'a ilaiha al-Qur'anul Karim wa 'allamana iyyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahtamu ala kulli muslimin an ya'taqida anna Allah wahdahu huwa alladhi yuhillul 'uqad. Bahwasanya akidah tauhid yang diserukan oleh Al-Qur'an dan diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi kaum muslimin untuk meyakini bahwasanya Allah lah yang akan melonggarkan setiap belenggu, wa yufarrijul karab, dan memberikan kemudahan ketika seseorang mendapatkan kesulitan, wa yaqdil hawaij wa yu'ti ma yatlubul insan hina yad'uhu, dan Allah lah yang memenuhi segala kebutuhan hamba dan memberikan setiap apa yang diminta oleh manusia ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu li muslimin an yad'a ghairallahi li tafriji hammihi aw shifai maradihi. Tidak diperbolehkan bagi setiap muslim untuk berdoa kepada selain Allah agar mereka mendapatkan kemudahan atau disembuhkan penyakitnya. Walau kana al-mad'u malakan mursalan, walaupun yang dimintai adalah seorang malaikat yang diutus, au nabiyan muqarraban, ataupun seorang nabi yang dekat dengan Allah. Wa hadzal Qur'an yunkiru du'a ghairillah, dan Al-Qur'an ini mengingkari doa kepada selain Allah. Minal mursalin wal auliya, baik dari kalangan rasul ataupun dari kalangan wali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ud'ul ladina naz'amtum min dunih fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Katakanlah, memintalah kalian kepada selain Allah dari orang-orang yang kalian yakini, baik dari kalangan nabi, baik dari kalangan para malaikat. Fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila, maka mereka sekali-kali tidak bisa, barakallahu fikum, mengangkat malapetaka dari kalian dan juga tidak bisa merubah keadaan. Tidak bisa sama sekali. Ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Padahal orang-orang yang mereka ibadahi tadi dari kalangan nabi, dari kalangan wali, ataupun dari kalangan malaikat, mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal ayyuhum aqrab, sedekat-dekatnya, wa yarjuna rahmatahu, dan mereka berharap akan kasih sayang dari Allah dan mereka takut akan azab darinya. Inna azab rabbika kana mahdzura. Naam, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun, kata Syekh, nazalat fi jama'atin kanu yad'una al-masih awil malaika awis salihin minal jin. Ayat ini turun tentang sekelompok orang yang mana mereka beribadah kepada Isa bin Maryam
kepada para malaikat atau orang-orang soleh dari bangsa jin. Nah, perhatikan ayat ini, ikhwan fillah. Ternyata yang mereka ibadahi, barakallahu fikum, adalah orang-orang baik. Yang mana mereka bertawassul kepadanya adalah orang-orang baik dari kalangan nabi, dari kalangan malaikat, dan juga dari kalangan as-salihin, para aulia, para wali. Bukan orang-orang jahat, bukan Tuhan-Tuhannya orang-orang kufar atau dewa-dewanya orang kufar, akan tetapi kepada para nabi, orang-orang baik. Sehingga dari sini terbantahlah syubhat kalau hal ini dilakukan kepada orang-orang baik, kepada nabi, kepada malaikat, itu tidak mengapa. Nah, di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa hal itu sama saja. Tidak peduli siapa, dengan siapa kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya, tidak peduli, sama saja dihukumi bahwa ini adalah perkara yang batil. Barakallahu fikum. Perkara yang batil dan tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam Salasatul Usul bersama Ustaz Salman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian sekali-sekali beribadah, barakallahu fikum, kepada seorang pun bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian beribadah kepada Allah, tapi di samping atau di sisi lain kalian juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dikatakan oleh Syekh sebagai bantahan dari tentang salawat nariyah ini, kaifa yardar Rasul sallallahu alaihi wasallam bi an yuqalu anhu yuhillul 'uqad. Bagaimana mungkin Rasul itu ridho bahwasanya dengan beliaulah semua belenggu akan dilonggarkan, wa yufarrijul karab, dan mendapatkan kemudahan dari segala kesusahan, wal Qur'an ya'muruhu wa yaqulu lahu, padahal Al-Qur'an memerintahkan kepadanya, barakallahu fikum, dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, saya tidak memiliki kuasa terhadap diriku terkait dengan manfaat atau mudarat yang datang kepadaku, illa ma syaa Allah, kecuali atas kehendak Allah. Nah, kecuali atas kehendak Allah. Nah, terhadap diri beliau sendiri beliau tidak memiliki kuasa, apalagi terhadap orang lain. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Andai saya mengetahui perkara ghaib, maka niscaya saya akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpa kepadaku malapetaka atau kejelekan. Nah, saya tidak tahu perkara ghaib. Andai Nabi Muhammad SAW mengetahui perkara ghaib, maka niscaya beliau tidak akan terkena panah pada perang Uhud. Nah, pelipis beliau atau pipi beliau pernah terkena panah pada perang Uhud. Dan suatu ketika beliau dihadiahi paha kambing yang sudah dimasak oleh seorang wanita Yahudi. Dan itu diterima dan dimakan oleh Nabi SAW, namun ternyata dibubuhi racun oleh Yahudi tersebut. Nah, andai kata Nabi Muhammad SAW tahu perkara ghaib, maka beliau akan bisa menghindar dari musibah atau bencana-bencana yang menimpa kepada Rasulullah SAW. Namun nyatanya beliau adalah seorang hamba yang tidak mengetahui perkara ghaib, dan beliau hanyalah seorang Rasul yang mendapatkan kabar dari atas langit. Tidak ada perkara gaib yang disampaikan oleh Nabi, melainkan itu semua atas berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Wa ja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ma syaa Allah wa syi'ta. Datang seseorang kepada beliau
dan mengatakan kepada beliau, Masya Allah wa syi'ta. 6. Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. 6. Menggunakan waw. Kalimat waw. Maknanya beda dengan summa. Faqala aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau ingin menjadikan saya tandingan bagi Allah? Engkau ingin menjadikan saya sebagai tandingan bagi Allah? Katakanlah qul masya Allah wahdahu. Atas kehendak Allah satu-satunya. Nah, saya tidak bersyirikat dengan kehendak Allah sama sekali. Nah, tidak bersyirikat dengan Allah Azza wa Jalla. Walau hadafna kalimata bihi wa wada'na badalan anha kalimata biha lakana ma'na as-sighah sahih bidunil adadis sabiq wa takunu kal'ati. Kalau seandainya kita menghapus kalimat bihi karena lafadznya alladzi tanhallu bihi, dhamir ha kembali kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhamir muzakkar. Nah, dhamir muzakkar. Kalau seandainya kita hapus lafadz bihi ini dan kita ganti dengan kalimat biha, lakana makna sighah sahih, maka niscaya makna kalimat ini benar. Naam, barakallahu fikum. Tanpa adanya kalimat-kalimat berikutnya seperti naam, Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Muhammad allati tuhillu bihal uqad. Naam. Yang mana dengannya, yakni dengan salawat. Dengan salawat kepada Nabi, yakni dia bertawasul dengan amalun soleh. Dia bertawasul dengan amal soleh. Dan sudah kita pelajari tawasul dengan amal soleh termasuk di antara hal yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Nah, sebagaimana yang terjadi pada 3 orang yang terjebak di dalam sebuah gua, kemudian menggelinding batu dari atas bukit tersebut sehingga menutup pintu gua tersebut, dan akibatnya mereka tidak bisa keluar. Nah, kemudian ada salah satu dari mereka menganjurkan untuk berdoa kepada Allah dan sambil menyebutkan amal soleh yang pernah mereka perbuat. Nah, kemudian satu persatu mereka berdoa dengan menyebut amal soleh yang pernah mereka perbuat, sampai pada akhirnya batu tersebut bergeser. Setiap satu orang berdoa kemudian bergeser sampai mereka bisa keluar dari gua tersebut. Nah, menunjukkan bahwa bertawasul dengan amal soleh itu diperbolehkan. Nah, sehingga oleh karena itu kalau seandainya diganti dengan biha, domirnya mu'annas atau muzakkar, biha mu'annas, iya. Jadi ha yang dimaksud di sini adalah solawatnya. Nah, perbuatan solawat kepada Nabi. Solawat kepada Nabi termasuk ibadah yang besar. Kita dianjurkan untuk bersolawat. Kita ahlus sunnah wal jamaah bukan orang yang anti terhadap solawat Nabi. Nah, ini adalah fitnah. Dan kita meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima," di dalam surat Al-Ahzab. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Nah, wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi, berselawatlah untuknya dan ucapkanlah salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini ayat ini. Dan juga kita meyakini anjuran-anjuran di dalam hadits yang lain, bahwasanya setiap orang yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Akan tetapi kita tidak ingin bahwa amalan salawat tersebut dicampuri dengan perbuatan-perbuatan yang salah. Seperti halnya salawat nariyah. Apalagi dilakukan dengan tata cara tertentu. Barang siapa yang membaca salawat nariyah sebanyak 4.444 kali. Nah, dari mana dia mendapatkan jumlah seperti ini? Ada anjuran seperti ini. Barang siapa yang membaca salawat nariyah sebanyak 4.444, semuanya 4. Nah,
barakallahu fikum, dengan niat barakallahu fikum bahwa dengan salawat ini dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, dari mana anjuran seperti ini? Inilah yang diingkari oleh Ahlus Sunnah. Ditambah lagi di dalam lafaz salawat tersebut mengandung unsur kesyirikan, yaitu bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka, mereka berdalilkan dengan ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Dan ketika mereka melakukan dosa, menzalimi diri mereka dengan perbuatan dosa, andai kata bahwasanya mereka itu menzalimi diri mereka dengan melakukan perbuatan dosa, ja'uka, mereka datang kepadamu. Nah, datang mengadu, minta nasihat kepada Nabi, minta arahan. Fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Mereka barakallahu fikum memohon ampun kepada Allah, dan juga Rasul memohon ampun kepada Allah untuk mereka. Yakni ketika mereka melakukan dosa, mereka datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu mereka meminta ampun kepada Allah, dan Nabi Muhammad pun meminta ampun kepada Allah untuk mereka. Wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Maka niscaya mereka akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha pemberi kasih sayang. Barakallahu fikum. Mereka berdalilkan dengan ayat ini. Ini dianjurkan untuk datang kepada Nabi. Untuk datang kepada Nabi. Ketika kita melakukan dosa, dianjurkan untuk datang kepada Nabi, dan di situ kita meminta ampun kepada Allah, dan Nabi pun meminta ampun barakallahu fikum kepada Allah untuk mereka. Sehingga di sini ada anjuran. Dan itu berlaku kata mereka setelah Nabi Muhammad meninggal, dan bahkan lebih luas lagi pemahaman mereka bahwa dikiaskan kepada para wali-wali yang lain. Kepada para wali-wali yang lain, kuburan-kuburan orang soleh, kuburan para anbiya, mereka kiaskan meluas. Sehingga mereka merekomendasikan perbuatan-perbuatan ziaratul kubur di beberapa tempat, dan di situ mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Dan bisa jadi mereka ternyata lebih khusyuk ketika berdoa di sisi kuburan tersebut daripada mereka memohon dan meminta kepada Allah ketika dia berada di masjid. Mereka tidak mau berlaku kurang ajar atau berlaku kurang sopan ketika dia berada di sisi kuburan tersebut, yang mana hal itu tidak ada dia rasakan ketika dia berada di masjid-masjid. Di masjid biasa. Barakallahu fikum. Mereka betul-betul memperhatikan tata krama. Ketika memasuki wilayah kuburan tersebut. Dan itu terjadi wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum. Andai hal ini diperbolehkan, maka para sahabat pasti adalah orang yang pertama melakukannya, dikarenakan mereka sangat-sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Andai hal itu adalah baik, maka niscaya mereka adalah orang yang paling pertama mendahului kita. Namun ternyata hal ini tidak dibenarkan, dan bahkan Umar bin Khattab lebih suka bertawassul kepada paman beliau yang masih hidup ketika itu daripada Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal. Barakallahu fikum. Kemudian dikatakan oleh Syekh, limadza naqra hadhihi salawatil bid'iyyah min kalamil makhluq wa natruku salatal ibrahimiyah wa hiya min kalamil ma'sum. Lalu ada apa? Kenapa orang-orang lebih bersemangat membaca salawat ini, yang mana ini adalah karangan dari makhluk, dari orang biasa, sementara dia meninggalkan salawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam tasyahud. Ini ada nasnya, ada bacaannya dari Nabi SAW tentang salawat, yaitu salawat al-Ibrahimiyah yang kita baca pada tasyahud di dalam salat.
Padahal ini adalah min kalamil ma'sum. Salawat Ibrahimiyah ini adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang terjaga dari Allah perilaku dan sikapnya. Nah, ini tentang salawat nariyah, dan bisa jadi salawat ini dibaca di dalam barakallahu fikum acara ihtifal mereka, dan bahkan di beberapa tempat ini dijadikan sebagai bacaan wajib ketika mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, wal iyadu billah.